Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2261. Charlie mengendarai sepeda listrik kecilnya meninggalkan hotel. Dia menuju Pearl River Point terlebih dahulu. Kawasan ini baru saja dibuka, dan belum lama ini diiklankan dan dipromosikan di mana-mana di Aurus Hill. Jadi Charlie juga mendengarnya, jika dibuka beberapa tahun sebelumnya, kawasan yang baru dibuka ini akan dibeli oleh warga gila dan spekulasi real estate dalam waktu yang sangat singkat. Namun, saat ini pialang real estate tidak terlalu makmur. Banyak kawasan baru mengalami penjualan yang lambat. Sehingga para pengembang mulai melakukan segala cara untuk mempromosikan penjualan. Wendy awalnya ingin melamar pekerjaan di penjualan real estate. Namun gaji untuk pekerjaan semacam ini baru diucapkan setelah sebulan bekerja. Dia harus puas dengan pilihan terbaik berikutnya dan menjadi wanita yang etiket sementara di etiket perusahaan. Terus terang, perusahaan label adalah perusahaan penyedia tenaga kerja. Seperti agen pembantu rumah tangga. Mereka merekrut sejumlah gadis besar yang ingin menjadi pembantu rumah tangga. Mereka menetapkan harga yang berbeda sesuai dengan kondisi eksternal masing-masing gadis, dan mengambil informasi dari gadis-gadis ini dan pergi untuk terhubung dengan pihak lain yang membutuhkan. Contohnya, ketika sebuah klub dibuka untuk sebuah perayaan, dibutuhkan 20 gadis ramping, cantik dan temperamental untuk menyambut tamu. Mereka akan menemui label perusahaan ini. Label perusahaan akan menunjukkan foto profil gadis-gadisnya dan meminta pihak lain untuk memilih. Setelah pemilihan, harga dinegosiasikan. Kemudian jadwal dan waktu diatur dengan para gadis tersebut. Secara umum, biaya yang dibebankan pihak lain kepada perusahaan label rata-rata berkisar antara 400 hingga 800 yuan per hari. Namun, perusahaan label ini akan mengambil setengah atau lebih dari harga yang dibayarkan. Mereka akan memberikan label 200 hingga 400 yuan kepada gadis itu. Meskipun Wendy tidak secantik Claire, dia cantik dengan sosok yang baik dan temperamen yang baik. Dia bisa mendapatkan harga 800 yuan. Sepanjang jalan, label perusahaan akan membayarnya 400 yuan sehari. Namun, orang yang bertanggung jawab atas label perusahaan melihat Wendy sangat kekurangan dan membutuhkan uang. Jadi dia sengaja menurunkan harganya dan hanya memberinya 200 yuan sehari. Wendy memikirkan 3 kerabatnya di keluarga yang menunggu makanan dan obat-obatan. Dia harus menerima pendapatan tunainya setiap hari yang dipotong. Bahkan jika dia dieksploitasi sedikit lebih keras, dia hanya bisa menerimanya. Pada saat ini, dia mengenakan seragam bergaya congsam biru dari seorang wanita berekor. Berdiri di pintu kantor penjualan Pearl River Point sebagai penyambut tamu. Musim saat ini masih bulan pertama, suhu sangat rendah, dan seragam yang dikenakan sangat tipis. Betisnya yang terlihat hanya mengenakan stoking. Setelah berdiri di pintu kurang dari setengah jam, tubuhnya sudah membeku. Namun, untuk menghasilkan uang, dia tidak berani mengeluh. Dia terus berdiri dengan gigi terkatup. Pada saat ini, dia telah berdiri di pintu selama lebih dari 1 jam. Seluruh tubuhnya menggigil kedinginan. Wajahnya pucat, dan bibirnya biru. Dia masih memaksakan dirinya untuk menjaga senyum Miss Manners. Mengangguk dan membungkuk kepada setiap pelanggan yang masuk ke kantor penjualan dan mengucapkan salam. Pada saat ini, seorang wanita dengan mantel bulu keluar dari kantor penjualan dan berkata kepada Wendy, "Wendy, hari ini Tuan Lowry memerintahkan semua gadis penyambutan tamu harus menandatangani perjanjian jaminan eksklusif dengan perusahaan, sementara tidak ada kegiatan hari ini. Tolong tanda tangani perjanjian dengan saya." Nama wanita itu adalah Safia. Dia adalah supervisor di label perusahaan tempat Wendy bekerja. Safia adalah orang kedua di perusahaan tersebut. Wendy bertanya dengan hormat, "Nona Safia, apa arti perjanjian jaminan eksklusif?" Safia berkata dengan arogan, "Perjanjian jaminan eksklusif berarti bahwa mulai sekarang, Anda hanya dapat bekerja secara eksklusif dengan perusahaan layanan label kami. Kamu tidak dapat melakukan segala bentuk transaksi bisnis dengan perusahaan etiket lain.
Jika tidak, perusahaan memiliki hak untuk meminta Anda membayar kompensasi. Bab 2262. Wendy bertanya lagi. Ini perjanjian jaminan eksklusif. Selain bekerja secara eksklusif dengan perusahaan ini, apa artinya jaminan? Safia menjelaskan. Intinya berarti Anda harus memastikan dapat mengikuti minimal 28 acara perusahaan dalam sebulan. Jika jumlah acara yang kamu ikuti pada bulan itu gagal memenuhi persyaratan karena alasan pribadi, perusahaan akan meminta kamu membayar kompensasi atau mengurangi sebagian dari upahmu. Wendy bertanya, lalu jika saya menandatangani perjanjian ini, apakah perusahaan akan memberikan keuntungan kepada saya? Manfaatnya, Safia mengerutkan kening. Manfaatnya adalah jika Anda dapat memenuhi persyaratan perusahaan dan mengikuti setidaknya 28 acara dalam sebulan. Perusahaan akan memberi Anda gaji pokok 5.000 yuan. Ketika Wendy mendengar ini, dia berkata dengan gembira, Nona Safia, selain pembayaran tunai 200 yuan untuk setiap acara, perusahaan juga memberikan gaji pokok 5.000 yuan. Ya, Safia mengangguk dan berkata, ini adalah kontrak yang disiapkan khusus oleh perusahaan untuk karyawan yang bekerja dengan baik. Orang biasa tidak memiliki kesempatan ini. Setelah itu, dia menyerahkan perjanjian itu kepada Wendy dan mendesak. Ayo, tanda tangani dan letakkan sidik jari di atasnya. Saya akan membawanya kembali ke perusahaan dan melaporkannya kepada Tuan Lowry. Wendy sangat gembira jika dia bisa mengikuti 28 acara dalam sebulan. Total upahnya bisa mencapai 5.600 yuan. Ditambah gaji pokok tambahan 5.000 yuan, dia bisa memperoleh total 10.600 yuan. Sebelum ini, uang 10.000 yuan tidaklah cukup baginya. Tetapi sekarang, gaji bulanan lebih dari 10.000 yuan sudah sangat berarti baginya. Dengan pendapatan ini, keluarganya tidak lagi kelaparan. Jika dia bisa berhemat dan tidak membeli barang-barang, uangnya bisa digunakan untuk biaya hidup. Ayah dan kakaknya juga bisa pulih lebih cepat. Dia sangat gembira dan tidak terlalu memikirkannya. Dia melihat kontraknya sekilas dan melihat ada yang menyebutkan tentang gaji pokok 5.000 yuan per bulan. Dia menenangkan dirinya, membubuhkan tanda tangan dan menutup sidik jari dengan bantalan tinta yang dicium oleh Safia. Setelah Safia mendapatkan kontrak, dia menunjukkan senyum puas di wajahnya dan berkata, "Oh, Wendy, kamu sekarang menjadi artis kontrak eksklusif perusahaan etiket Milo Steinhaus. Kamu harus bekerja keras." Wendy berkata dengan penuh semangat. "Nona Safia, jangan khawatir. Saya pasti akan bekerja lebih keras." Safia tersenyum dan berkata, "Oke, saya akan kembali ke perusahaan. Setelah pulang kerja, kamu bisa bergabung dengan pemimpin timmu dan kamu bisa kembali." Wendy buru-buru bertanya, "Nona Safia, apakah Anda akan kembali hari ini?" Safia berteriak tangannya, "Saya tidak akan datang lagi. Perusahaan telah mengambil pekerjaan yang diberi label pada beberapa properti lain hari ini. Saya akan pergi ke lokasi untuk memeriksanya nanti." Wendy sudah bekerja dengan perusahaan ini selama beberapa hari. Dia tahu Safia adalah orang yang bertanggung jawab membayar gaji harian. Setiap kali, dia akan membayar semua pekerjaannya secara tunai. Begitu Wendy menyadari Safia telah datang di sore hari, dia segera bertanya, "Nona Safia, apakah gaji hari ini diucapkan melalui pemimpin tim nanti sore?" Safia tampak terkejut. "Gaji harian? Berapa gajimu sehari-hari?" Wendy berkata, "Gaji harian yang tertera untuk hari ini, 200 yuan. Safia menatap Wendy dan berkata dengan tatapan jijik. Aku bertanya pada Wendy, "Apa kamu sudah bangun dari tidur? Apa yang kamu impikan?" Wendy berkata dengan gugup, "Nona Safia, apa salahku?" Safia menunjukkan kontrak di tangannya dan berkata dengan dingin, "Wendy, sudah tertulis dengan jelas dalam kontrak. Perusahaan akan memberi Anda gaji pokok 5.000 yuan dan mewajibkan Anda mengikuti 28 acara bulanan. Semua pekerjaan yang Anda selesaikan sudah termasuk dalam gaji bulanan 5.000 yuan ini. Mengapa kamu masih ingin mendapatkan gaji harian saya hari ini? Kamu menyelesaikan satu pekerjaan dan meminta bayaran 2 kali. Kamu cantik apa?" Bab 2263.
Saat mendengar penjelasan Safia, Wendy terkejut dan bertanya, "Nona Safia, bukankah kamu baru mengatakannya? Gaji harian yang kami dapatkan setiap hari setelah bekerja, dan gaji pokok dihitung secara terpisah." Safia mendekatkan bibirnya dan berkata, "Apa yang menurutmu benar-benar indah?" Saya katakan, Tuan Lauri mengatakan bahwa selanjutnya, semua label gadis harus menyelesaikan target bulanannya. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus bekerja untuk perusahaan. Jika kamu memenuhi target 28 acara, kamu akan diberikan gaji pokok 5.000 pada tanggal 15 bulan ke depan. Ekspresi Wendy menunjukkan rasa kecewa, dan dia berkata, "Nona Safia, satu acara adalah 200 yuan. Dan 28 acara seharusnya 5.600 yuan. Perusahaan hanya membayar 5.000 yuan per bulan. Artinya saya memberikan 3 acara untuk perusahaan setiap bulan secara gratis." Saat dia mengatakannya, dia berkata dengan cara yang sangat memalukan, "Saya memiliki banyak kebutuhan saat ini. Saya tidak dapat menerima pekerjaan dengan pembayaran bulanan seperti ini. Jika tahu ini, saya tidak akan menandatanganinya." "Apa? Tidak mau tanda tangan?" Safia mencibir. "Wendy, apakah menurutmu setelah bekerja selama beberapa hari sebagai seorang gadis dengan label, kamu bisa mengatakan apa maksudmu?" Wendy menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Nona Safia, aku tidak bermaksud begitu. Saya hanya berpikir metode kerja yang sama ini benar-benar tidak cocok untuk saya." Safia tampak dingin dan berkata dengan serius, "Wendy, aku tahu kamu. Anda telah menandatangani kontrak. Jika kamu ingin memutuskan kontrak saat ini, kamu harus bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut." Wendy menyadari bahwa dia telah ditipu. Jadi dia bertanya, "Apa tanggung jawab atas pelanggaran kontrak?" Safia mengangkat kontrak di tangannya dan mencibir. Itu ditulis dengan jelas, hitam di atas putih. "Anda menandatangani kontrak dengan perusahaan secara sukarela. Jika Anda melanggar kontrak, Anda harus membayar kepada perusahaan sebesar 500.000 yuan sebagai ganti rugi. Perusahaan memiliki hak untuk menuntut Anda di pengadilan." Ketika Wendy mendengar ini, hatinya tenggelam, dan dia buru-buru memohon, "Nona Safia, saya mengandalkan 200 yuan untuk keluarga saya untuk menghidupi keluarga setiap hari. Tolong pikirkan kondisi keluarga saya dan 2 pasien lumpuh di tempat tidur. Saya sangat menghargai dan membatalkan kontrak itu." "Batalkan kontrak?" Safia mencibir. "Apa yang kamu impikan? Kamu dapat membatalkan kontrak ini jika kamu membayar ganti rugi 500.000 yuan. Wendy berkata, "Nona Safia, jika aku bisa mendapatkan 500.000 yuan, aku tidak akan datang bekerja di sini." "Yo," Safia mengerutkan kening dan tertawa. "Tidak mendengar suaramu sama sekali. Sepertinya pekerjaan penyiaran ini sangat memalukan." Wendy menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku benar-benar tidak dapat membayar uang sebanyak itu." Safia berseru, "Kamu tidak dapat membayar ganti rugi dan kamu masih menggangguku di sini. Jika Anda tidak dapat membayar ganti rugi, maka Anda harus melakukan pekerjaan untuk saya selama masa kontrak ini. Kamu harus bekerja selama 3 tahun. Ada 36 bulan dalam 3 tahun dan tidak ada 28 pekerjaan setiap bulan. Jika kurang 1 pekerjaan, 1.000 yuan akan dipotong." "Apa?" Wendy hampir menangis. Dia bilang, "Ini curang bukan? Kurang dari 200 yuan untuk setiap pekerjaan. Dan ada potongan 1.000 yuan jika tidak ada pada 1 pekerjaan. Jika aku menyelesaikan 23 pekerjaan sebulan dan tidak ada 5 pertandingan, kamu akan memotong semua 5.000 yuan dariku." Safia menekan Wendy dan berkata sambil tersenyum, "Kamu seharusnya senang dalam kontrak hanya dengan mengatakan akan memotong semua gaji. Anda tidak akan diminta membayar kompensasi. Jika kamu harus membayar kompensasi, kamu akan kehilangan lebih banyak uangmu." Wendy berharap, "Kalian terlalu jahat. Aku lebih baik berhenti. Aku tidak akan memenuhi kontrak." "Tidak memenuhi kontrak?" Safia mencibir. "Kalau tidak mau memenuhi kontrak, ayo kembali ke perusahaan bersamaku dan bayar kompensasi untuk perusahaan sebesar 500.000 yuan." Wendy terkejut dan bertanya,
Mengapa saya harus membayar kompensasi? Kenapa? Safia mengerutkan kening, berbalik dan melambaikan tangan ke mobil Jinbei di pintu. 4 pria besar dan kekar segera muncul dari mobil, langsung mengelilingi Wendy. Safia memarahi pria berotot itu. Masukkan dia ke dalam mobil dan bawa dia kembali ke perusahaan. Aku tidak percaya lagi. Aku tidak bisa menghentikannya menjadi pembangkang. Baiklah. Nona Safia, salah satu pria kuat segera merespons, dan bahkan bergegas ke depan, meraih lengan Wendy dengan erat, dan memarahinya. Ikutlah dengan kami, atau kamu akan terluka. Bab 2264. Aku tidak mau pergi. Wendy berharap kalian melakukan kejahatan di siang bolong. Saya akan menghubungi polisi untuk menangkap kalian. Panggil polisi. Safia mendekati dan menamparkan wajah Wendy. Dia memarahinya. Kamu pikir aku takut jika kamu memanggil polisi? Aku telah melompati banyak orang idiot sepertimu. Aku punya 10.000 cara untuk membunuhmu. Wendy berharap. Kamu mengerikan. Masyarakat kita diatur oleh hukum. Kalian tidak bisa melakukan hal seperti ini. Kalian berdua. Safia mencibir dan berkata, apa yang aku benci darimu? Apa yang aku suka lakukan itu menyakitimu. Saya tahu Anda, Tuan Lauri adalah orang nomor 1 di jalanan Aurus Hill. Jika kamu berani melawannya, bukan kamu sendiri yang akan menderita. Keluargamu juga akan menerima akibat dari apa yang kamu lakukan. Setelah berbicara, dia berkata lagi, Wendy, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Ada kontrak di tangan saya yang sudah Anda tanda tangani. Saya bisa membayar agen penagih hutang 10.000 yuan untuk mengejarmu. Orang-orang dari agen penagihan hutang akan datang ke rumahmu setiap hari dan memaksamu membayar kembali uangnya. Jika kamu tidak membayarnya, mereka akan makan dan tinggal di rumahmu setiap hari dan membuang kotoran ke dinding rumahmu. Mereka akan mengganggu kemanapun kamu pergi. Label perusahaan ini sebenarnya adalah perusahaan abu-abu di Aurus Hill. Modus operasi mereka adalah memikat gadis-gadis dengan pekerjaan yang sama normalnya. Kemudian menipu mereka untuk menandatangani kontrak yang mengekang. Kemudian menggunakan kontrak tersebut untuk mengendalikan mereka secara tegas. Orang yang berpenampilan biasa-biasa saja akan berakhir dengan bayaran rendah. Mereka harus bekerja sebagai penerima tamu di mana-mana. Mereka akan terus dieksploitasi. Bahkan ada yang harus menjalankan 3 atau 4 kegiatan dalam sehari. Mereka yang berpenampilan lebih baik akan dipaksa bekerja di KTV sebagai gadis pemandu lagu. Bahkan ada yang dipaksa bekerja sebagai pelacur. Safia melihat kecantikan Wendy memang luar biasa. Jika dia bisa dikendalikan dan dikirim ke klub kelas atas, setidaknya bisa menghasilkan 50.000 hingga 60.000 yuan per bulan. Wendy akan menjadi penghasil uang bagi mereka. Safia khawatir jika dia terus mempercepat langkahnya. Jadi dia segera memerintahkan orang-orang itu. Cepat, bawa dia ke dalam mobil. Beberapa pria kuat segera menangkap Wendy dan menyeretnya ke mobil. Wendy sangat ketakutan sehingga dia berteriak, tolong, aku sialan. Beberapa orang yang lewat mendengarnya dan segera menoleh. Safia langsung berkata dengan nada datar, jangan salah paham. Kami dari perusahaan label Aurus Hill Mallow Steinhaus. Kami perusahaan resmi. Gadis ini salah satu karyawan kami. Keluarganya mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu dan orang tuanya mengalami kecelakaan mobil. Bos kami dengan baik hati meminjamkan 500.000 yuan untuk pengobatan. Tapi dia ternyata tidak jujur. Dia menghabiskan uang itu untuk berjudi. Saya kehilangan semua uang. Dan dia menghabiskan uang itu dan membiarkan orang tuanya sakit di rumah. Kami akan membawanya ke rumah sakit sekarang untuk menjenguk orang tuanya yang sekarat. Kita lihat apakah kita dapat membangun kembali hati nuraninya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Pada saat ini, Safia berbisik kepada orang-orang itu, cepat masuk ke mobil. Orang-orang itu segera menyeret Wendy ke pintu. Dan dia akan memasukkannya ke dalam mobil. Wendy sangat takut dan hatinya penuh dengan keputusasaan. Dia tahu betul bahwa begitu dia masuk ke mobil ini, sangat mungkin dia tidak akan pernah turun dalam keadaan hidup. Tepat ketika dia putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba terdengar suara serak dan dingin yang dikenalnya. Lepaskan dia.
Bab 2265. Mendengar teguran keras itu, Wendy dan yang lainnya termasuk Safia segera melihat ke arah suara itu tanpa sadar. Pada saat ini, Charlie yang mengendarai sepeda listriknya dengan cepat datang ke sekelompok orang itu. Seketika, Charlie berhenti tanpa turun dari sepeda listriknya. Dia meletakkan kakinya di sisi kedua sepedanya dan berkata dengan dingin, "Biarkan dia pergi dariku." Ketika Safia melihat Charlie hanya mengendarai sepeda listrik, ekspresinya langsung menjadi sangat menghina. Dia berkata dengan sinis, "Siapa kamu yang ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan gadis cantik ini? Ternyata hanya bajingan sialan." Setelah dia selesai berbicara, dia mempermalukan dirinya sendiri dengan dingin dan memarahi. "Hei bajingan, jangan ikut campur dalam urusan di sini. Atau aku tidak akan bisa pergi dari sini dan tidak bisa makan lagi." Melihat kemunculan Charlie yang tiba-tiba, Wendy segera merasakan rasa aman yang kuat di hatinya, dan berteriak, kakak ipar, selamatkan aku." Ketika Safia mendengarnya, dia semakin mencibir. "Oh, jadi kamu saudara iparnya. Ada apa? Ingin mengorbankan dirinya?" Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, "Siapa nama wanita ini? Aku tidak tahu bagaimana saudara iparku menyinggungmu." Safia mengerutkan kening. "Kamu benar-benar bajingan. Kamu tidak pantas mengetahui namaku. Bagaimana saudara iparmu menyinggungku? Kamu tidak perlu tahu dengan jelas. Kamu hanya perlu tahu satu hal. Saudara iparmu meminjamkanku 500.000 yuan. Jika Anda membayarnya, saya akan melepaskannya sekarang. Kalau tidak membayar, aku akan pergi." Wendy berkata dengan sedih, "Kakak ipar, aku tidak membayar uang sama sekali kepada mereka. Mereka berbohong kepada saya untuk menandatangani kontrak dengan kompensasi 500.000 yuan. Ini penipuan kontrak." Charlie melambaikan tangannya. "Oke, Wendy, jangan bicara dulu. Aku akan berbicara dengan wanita ini." Setelah itu, dia menatap Safia sambil tersenyum dan berkata, "Hai cantik, hanya 500.000 yuan. Ini mudah sekali diselesaikan. Beritahu saya rekening bankmu atau Alipay. Saya akan mengirim 500.000. Safia mengerutkan kening dan menatap Charlie, lalu berkata dengan dingin, "Sialan. Apa yang kamu lakukan? Anda hanya membawa sepeda listrik dan Anda tidak mengendarai mobil dengan lebih baik. Apa yang bisa membayar 500.000? Charlie tidak marah. Dia mengeluarkan ponselnya dan tersenyum. "Buka Alipaymu sekarang. Saya akan mentransfer uang sekarang juga. Jika uangnya sudah masuk, kamu harus langsung melepaskan Wendy. Kalau uangnya tidak masuk, kamu bisa membawanya sesukamu." Safia mulai ragu saat ini. Dia berpikir dalam hati, melihat orang bodoh ini, sepertinya dia tidak membual. Jika dia benar-benar dapat memberikan 500.000, ini sangat bagus. Jika aku membawa Wendy dan memaksanya bekerja, dia hanya bisa menghasilkan puluhan ribu sebulan. Mengumpulkan 500.000 akan memakan waktu setidaknya setengah tahun atau bahkan lebih lama. Sekarang idiot ini bersedia memberi 500.000 langsung untuk menyelesaikan masalah ini. Saya bisa menghasilkan sebanyak itu dalam satu pagi. Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Charlie, "Karena kamu benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, aku akan memberimu kesempatan. Tetapi jangan salahkan saya karena tidak mengingatkanmu sebelumnya. Jika kamu berani bermain-main denganku, aku akan membawa iparmu pergi dan kamu tidak akan berakhir baik." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Ada begitu banyak orang di sini. Tentu saja aku tidak berani mempermainkanmu." Safia bersenandung dan segera mengeluarkan ponselnya dan membuka Alipay-nya. Charlie dengan santai memindai kode QR-nya untuk pembayaran, dan kemudian segera mengisi nilai 500.000 di kolom transfer. Karena jumlahnya relatif besar, Alipay memerlukan verifikasi nama lengkap. Charlie tersenyum dan berkata kepada Safia, "Nona cantik, kamu harus tahu namamu kali ini. Transfer perlu verifikasi." Safia memeluk bahunya dan berkata dengan arogan, "Namaku Safia Carter." Bab 2266. Charlie mengangguk, memasukkan namanya di atasnya, lalu mengklik untuk menyimpulkan. Setelah pengenalan wajah Alipay berlalu,
Sebuah prompt segera muncul dan transfer berhasil. Tangan Safia bergetar ketika sebuah prompt muncul. Charlie mentransfer 500.000 yuan kepadamu. Ketika dia melihat informasi ini, dia terkejut dan berpikir, ya Tuhan. Sangat mudah mendapatkan uang ini. Saya belum pernah menghasilkan uang sebanyak itu dalam hidup saya. Tuan Lauri, jika dia tahu, setidaknya saya akan mendapat bonus 100.000 yuan secara pribadi. Selain bersemangat, Safia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Charlie, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka Tuan Wade akan begitu murah hati. Membantu saudara ipar Anda mau membayar 500.000 hanya dengan sentuhan jari. Jika saya boleh menebak kekuatan ekonomi Tuan Wade, Anda seharusnya bukan orang biasa, bukan? Charlie tertawa. Tidak seperti biasanya. Saya hanya seorang anak kecil. Tidak mudah menghasilkan uang. Jika bukan karena saudara ipar saya tidak akan mau memberinya uang itu dengan sangat mudah. Melihat Charlie benar-benar memberi 500.000 yuan, Wendy langsung menangis dan berkata, kakak ipar, kamu tidak bisa begitu saja memberi mereka uang. Mereka adalah sekelompok perampok. Safia segera memarahi. Wendy, hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Kontrak kami ditulis dalam warna hitam di atas putih. Kamu juga memberikan cap sidik jari. Saya mengambil uang sesuai kontrak. Saya bukan perampok. Wendy gemetar karena marah, dan berkata dengan marah, kamu seharusnya tahu kalau kamu seorang perampok. Kontrak itu palsu. Charlie berkata saat ini. Oke, Wendy, berhenti bicara omong kosong. Wendy tidak berpikir bahwa Charlie akan menerima kerugian ini dengan begitu mudah. Dia berkata, kakak ipar, aku tahu betapa mudahnya bagimu menghasilkan uang. Tetapi kamu tidak perlu membayarnya dengan cara yang begitu mudah. Charlie tertawa. Bagaimana ini bisa disebut murah bagi mereka? Ketika Safia mendengarnya, dia segera bertanya, benar juga, bagaimana itu bisa murah bagi kita? Ikuti aturan. Anda harus membayar uang pada perusahaan. Tuan Wade masih tahu aturan dan hukum. Gadismu tidak tahu untung. Charlie memalingkan wajahnya saat ini dan berkata kepada Safia, Nona Safia, kamu salah paham. Safia mengerutkan kening. Apa maksudmu? Charlie tersenyum dan berkata, uang yang saya berikan kepadamu bukan cuma-cuma. Saya meminjamkan uang ini kepadamu. Bunganya 500.000 per menit. Sudah 2 menit sekarang. Kamu harus membayar kembali dengan bunga. Total 1.500.000. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, oh benar. Aku sarankan kamu terburu-buru. Sebentar lagi 3 menit. Jumlahnya akan menjadi 2 juta. Safia segera menggertakkan giginya dan memarahi. Kamu benar-benar gila. Kamu mau main-main denganku. Apa yang menurutmu aku tidak bisa menamparmu? Dasar bodoh. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke beberapa pria kuat di sampingnya. Dan berkata dengan dingin, ayo pergi. Apa yang dipikirkan Safia dalam hatinya adalah, 500.000 yuan telah masuk ke akun Alipay saya. Saya tidak perlu terus-menerus berbicara dengan orang bodoh ini. Saya pergi saja. Dia hanya mengendarai sepeda listrik. Apa yang bisa dia lakukan? Kalau dia berani mengikuti, aku akan menghadapinya di tempat itu. Ketika beberapa pria kuat mendengar ini, mereka segera mendorong Wendy ke samping dan bersiap untuk masuk ke mobil dan pergi. Pada saat ini, Charlie menunjuk Safia, dan berkata dengan dingin, yang lain bisa pergi. Nona Safia, kamu harus tinggal. Kapan Anda mau membayar kembali uangnya? Jika sudah membayar, Anda baru bisa pergi. Ketika Safia mendengar ini, dia segera berkata, sial, beraninya kamu. Ayo, pukul aku. Bab 2267. Beberapa pria kuat di sekitar Safia sudah bersiap-siap. Perusahaan mereka, yang berspesialisasi dalam bidang abu-abu, bergantung sepenuhnya pada kinerja untuk menghasilkan uang. Kinerja Safia sepenuhnya bergantung pada berapa banyak gadis yang dia tipe dan berapa banyak nilai yang dia dapatkan dari gadis-gadis itu. Dan kinerja para preman ini tergantung pada berapa banyak mereka menggerakkan tangan. Dalam istilah awam, jika tidak ada kesempatan untuk melakukannya selama sebulan,
maka mereka hanya bisa mendapatkan gaji pokok. Tetapi jika ada perkelahian setiap hari bulan ini, upah mereka setidaknya puluhan ribu. Mereka semua telah melihat bisnis hari ini. Safia telah menerima 500.000 yuan di Alipay. Jika mereka mengambil tindakan untuk memberi pelajaran kepada pria idiot ini, kinerja 500.000 yuan ini akan dibagikan kepada mereka setidaknya 20.000 hingga 30.000 yuan. Oleh karena itu, begitu mereka mendengar perintah Safia, mereka segera melangkah maju ke arah Charlie. Mereka akan bertindak kejam. Charlie tersenyum ringan. Mereka hanya beberapa preman. Bahkan beberapa master seni bela diri seperti Rosalie tidak akan sanggup menghadapinya. Jadi, Charlie hanya memberikan senyuman pada mereka. Dia menendang satu orang, merobohkan yang lain dengan keras, dan kemudian mengangkat seorang pria dengan kedua tangan. Dan dengan ringannya melempar pria itu ke arah pria lain. Mereka berdua terjatuh dan pingsan di jalur hijau di bawah pohon pinus. Dua orang yang tersisa melihat Charlie begitu mudah mengalahkan teman-teman mereka seperti memotong melon dan sayuran. Dia dengan mudah mengalahkan 4 teman mereka. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka berbalik ingin melarikan diri. Sebelum mereka berbalik, Charlie sudah meraih bagian belakang leher mereka. Lalu mereka berdua sudah melayang jauh ke arah jalur hijau di pinggir jalan. Safia tercengang. Dia tidak pernah menyangka orang bodoh yang mengendarai sepeda listrik ini ternyata sangat kuat. Kekuatan semacam ini bahkan lebih kuat dari gangster senior yang terkenal. Baru saat inilah Safia menyadari bahwa dia telah menyebabkan kesulitan hari ini. Jadi, dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Tuan Wade, saya benar-benar minta maaf. Saya telah menyinggung Anda karena saya tidak mengenal Anda. Jika Anda tidak keberatan, saya akan mentransfer kembali 500.000 yuan Anda." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak, ini sudah 6 menit berlalu. Nilai pokoknya 500.000 dan bunganya 3 juta. Kamu harus memberiku total 3,5 juta. Safia berkata dengan wajah sedih. Tuan Wade, Anda bercanda. Nilai pokoknya hanya 500.000 yuan. Dan Anda menagih 500.000 yuan untuk bunga selama 1 menit. Tidak ada kekerasan seperti ini di Tiongkok kuno dan modern dan luar negeri. Charlie bertanya padanya sambil tersenyum. Kamu belum pernah melihat ini sebelumnya. Safia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Wade, aku bahkan belum pernah mendengar bunga setinggi itu. Charlie mengangguk. Oke, kalau begitu kamu bisa mendengarnya sekarang. Dan Anda juga melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya sarankan kamu berhenti berbicara omong kosong. Bunganya akan bertambah 500.000 lagi. Safia menyeka keringat dinginnya dan berkata dengan dingin. Tuan Wade, jangan permainkan aku. Saya hanya bekerja untuk perusahaan. Uang yang akan Anda berikan kepada bos saya. Saya hanya pekerja paruh waktu. Saya tidak bisa mendapatkan begitu banyak uang untuk membayar kembali uang Anda. Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu kamu bisa menelepon bosmu. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika bosmu datang dalam waktu 20 menit, bunganya akan bertambah 10 juta lagi. Ketika Safia mendengar Charlie meminta menelepon bosnya, dia langsung gembira. Alasan dia mengaku pada Charlie dan memohon belas kasihan adalah karena dia tidak bisa menghadapinya sendirian. Bab 2268. Charlie meminta dirinya menelepon bosnya. Jadi dia bisa segera menghubungi bosnya dan meminta bosnya menyelesaikan masalah ini. Safia langsung berkata dengan penuh perhatian. Kalau begitu tunggu sebentar. Aku akan menelepon bos kami. Setelah berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menghubungi kontak bosnya. Segera setelah panggilan tersambung, Safia berkata dengan tidak sabar. Tuan Lowry, tolong, Tuan Lowry. Saya dalam masalah di Pearl River Point. Tuan Lowry ditelepon. Yang bernama Hebron Lowry, dulunya adalah gangster lokal. Dia telah membuat namanya terkenal. Tetapi kemudian dia kalah karena pergi ke tempat lain untuk berjudi. Tangan kanannya cacat, dan dia tidak punya cara untuk terus berbaur di dunia bawah tanah. Jadi dia mengumpulkan sekelompok orang dan mendirikan label perusahaan. Dia memutuskan membuat label perusahaan karena semua pekerja yang dihubungi oleh perusahaan adalah perempuan.
Dan mereka semua adalah wanita dengan sedikit kecantikan tetapi tidak memiliki latar belakang. Mereka datang untuk bekerja sebagai penyambut tamu dengan bayaran ratusan yuan sehari. Mereka tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Mereka bisa ditindas dan tentu saja tidak ada yang akan membela mereka. Oleh karena itu, Hebron tidak perlu berbuat banyak dalam bisnisnya tahun-tahun terakhir ini. Di telepon, setelah mendengarkan cerita Safia, dia langsung marah. Sial, ada orang yang berani mengganggu uangku. Tunggu saja, aku akan membawa seseorang ke sini. Safia mengingatkan samar-samar. Tuan Lauri, Anda harus bersiap-siap dengan baik. Hebron segera tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Bro Jaiden Marquez kebetulan sedang minum teh bersama saya. Aku akan mengajaknya. Safia bertanya dengan penuh semangat. Jaiden ada di perusahaan kita. Ya, Hebron mencibir. Bro Jaiden melihat seorang gadis kecil yang mendaftar minggu lalu di KTV kemarin. Jaiden ingin memakannya. Dia datang untuk menyapa saya. Saya tidak menerima uangnya, jadi dia mengawasiku. Dia akan membantuku dengan masalah ini. Safia sangat bersemangat sehingga dia berkata, oke, Tuan Lauri, cepatlah datang. Hebron tersenyum dan berkata, oke, katakan padanya aku akan segera sampai. Paling lama 10 menit. Safia menutup telepon dan menatap Charlie dengan penuh kebanggaan. Dia tahu betul bahwa begitu Jaiden datang untuk membantu, Charlie akan habis. Siapa yang tidak tahu nama Jaiden di dunia bawah tanah Horus Hill? Dia adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi, anak buah Albert. Setidaknya ada beberapa ribu anak buah di bawah komandonya. Meskipun pria bermarga Wade ini bisa bertarung, Jaiden tak akan terkalahkan dengan kedua tinjunya. Aku akan menunggu untuk melihatmu dikalahkan oleh tangan Jaiden dan menjadi lumpuh. Namun, meskipun dia sangat bangga, dia tidak berani menunjukkan kekuatannya di depan Charlie. Safia berkata dengan sangat sopan, Tuan Wade, bos saya bilang dia akan datang sebentar lagi. Anda menunggu sebentar saja. Charlie tersenyum dan berkata, aku tidak terburu-buru. Bosmu yang harus khawatir, bunganya 500.000 per menit. Kalau dia lama-lama, dia bisa bangkrut. Safia mencibir dan mengutuk dalam hatinya. Persetan, kamu benar-benar idiot yang menganggap dirimu hebat. Bukan, 500.000 semenit. Beraninya kamu. Tunggu saja sampai kamu dipotong sampai mati sebentar lagi. Aku ingin melihat bagaimana kamu masih berlagak nanti. Wendy, yang berada di samping, sedikit khawatir. Dia berkata kepada Charlie dengan suara rendah, kakak ipar, bos perusahaan mereka adalah seorang gangster. Dia akan membawa banyak orang datang. Kita pergi saja. Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah serius, mengapa pergi? Bagaimana bosnya akan menemukanku nanti kalau kita pergi? Kamu tahu berapa bosnya akan membayar jika uang ini ditunda sehari? 500.000 per menit. 30 juta dalam 1 jam. 720 juta untuk 24 jam. Kita manusia harus memiliki prinsip. Tidak boleh menipu orang seperti ini. Kamu tahu. Ketika Safia mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, menutupi wajahnya dengan tangannya. Pada saat yang sama dia menghela napas dalam hatinya. Dari tumpukan jerami mana orang ini muncul? Mulutnya benar-benar membual. Bab 2269. Dia sangat sabar menunggu selama 15 menit. 15 menit kemudian, sebuah mobil Mercedes-Benz akhirnya tiba di tempat parkir di pintu masuk Pearl River Point. Sedan S-Class diikuti oleh 2 mobil van berkapasitas 11 tempat duduk. Kedua mobil van itu penuh dengan gangster yang membawa parang. Semua kendaraan itu datang dari arah belakang Charlie. Hebron di dalam mobil melihat Safia, juga seorang pria yang duduk di sepeda listrik yang memunggunginya. Pria itu pasti yang dimaksudkan oleh Safia. Dia berpikir dengan kesal dalam hatinya. Pecundang yang mengendarai sepeda listrik ini, beraninya berlagak padaku. Tanganku gatal hari ini. Aku akan mengajakmu berlatih. Namun, ketika dia memikirkan cerita Safia bahwa pesulap ini telah menjatuhkan 6 anak buahnya sendirian, dia juga merasa takut. Dia berpikir, bagaimana jika orang ini benar-benar pandai berkelahi? Dia akan membunuhku dalam satu tatap muka. Memikirkan hal ini,
Dia menoleh ke arah Jaiden di sampingnya, dan berkata dengan datar, "Bro Jaiden, kamu harus bekerja keras membantuku hari ini. Setelah tangan cacatku tidak ada yang mengenaliku dan menatapku lagi. Tidak seperti Anda, yang bisa menjadi 4 raja surgawi di sekitar Albert. Tidak ada satu orang pun di Aurus Hill yang tidak mengenali Anda." Jaiden sangat bangga dengan gelombang pujian ini. Dia berkata sambil tersenyum, "Hebron, dia hanya seorang pesulap kecil. Jika dia berani meremehkanmu, berarti dia juga meremehkanku. Aku tidak akan membiarkan dia pergi." Setelah berbicara, pengemudi berhenti mobil di samping Charlie. Jaiden langsung mendorong pintu dan keluar dari mobil. Dia menatap bagian belakang kepala Charlie, dan memarahi dengan dingin. "Coba mana orang yang tidak memiliki mata dan beraninya menyinggung temanku Jaiden." Pada saat ini, lebih dari 20 anak buah berdiri di belakang Jaiden. Beberapa dari mereka adalah anak buah Hebron, tetapi kebanyakan dari mereka adalah anak buah Jaiden. Ketika Safia melihat Hebron benar-benar membawa Jaiden, dia langsung bersemangat. Dia melompat dan tersenyum pada Charlie. "Tuan Wade, kamu akan mati hari ini. Tunggu saja kakak Jaiden akan memotongmu menjadi saus daging." Wendy berkata dengan gugup, "Kakak ipar, mereka sangat banyak." Charlie mengerutkan kening dan berkata dengan ringan, "Apa gunanya banyak orang?" Jaiden mendengar suara Charlie. Dia berkata dengan marah, "Wah, kamu sangat sombong. Kamu bahkan tidak peduli padaku Jaiden. Kamu sudah bosan hidup." Pada saat ini, Charlie berbalik perlahan, menatap Jaiden, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, ini rupanya Bro Jaiden. Ada apa? Kamu membawa banyak anak buah. Apa kamu datang ingin memotongnya?" Ketika Jaiden melihat wajah tersenyum Charlie, dia langsung ketakutan. Dia tidak menyangka orang yang dimaksud Hebron untuk diberi pelajaran sebenarnya adalah Tuan Charlie Wade, yang sangat dihormati oleh bosnya, Albert. "Ini, dia, sialan!" Jaiden berteriak dalam hatinya, dan kakinya langsung tertidur sementara waktu tanpa sadar. Segera setelah itu, di mata semua orang yang ketakutan, dia berlutut dan berkata, "Wade, Master Wade, saya benar-benar tidak tahu itu Anda, mohon maafkan saya yang bodoh ini." Hebron tercengang, dan berkata, "Bro Jaiden, kenapa kamu berlutut di pecundang ini? Siapa orang sialan ini?" Ketika Jaiden mendengar ini, dia langsung marah. Dia berjuang untuk berdiri, melangkah di depan Hebron, mengarahkan tangannya, dan menamparkan wajah Hebron dengan keras. Dengan sekejap, Hebron mundur beberapa langkah. Hebron langsung bergerak cepat dan terhuyung-huyung. Bab 2270. Menutup wajahnya. Dia bertanya dengan heran, "Bro Jaiden, kenapa kamu memukulku? Kamu seharusnya memukul benda itu." Jaiden menggigil dan tercengang. Kamu mencari kematian. Beraninya kamu mengatakan bahwa Tuan Wade pecundang bau. Kamu benar-benar bosan hidup." Setelah berbicara, dia segera berteriak kepada bawahannya, "Sialan, tahan dia dan pukul dia sampai mati." Meskipun sebagian besar anak buah Jaiden belum pernah melihat Charlie, mereka pernah mendengar tentang Tuan Wade. Dia adalah dermawan yang sering dibicarakan Albert sepanjang hari. Albert adalah ayah baptis dari seluruh dunia di bawah tanah Aurus Hill. Bisa dibilang bahwa dermawannya adalah dermawan dari semua anggota dunia di bawah tanah Aurus Hill. Tidak baik bagi Hebron untuk menyinggungnya. Jika dia agresif terhadap Tuan Wade, itu sama saja dengan mencari kematian. Akibatnya, sekelompok anak buah Jaiden segera bergegas ke depan dan menjepit Hebron ke aspal jalan. Mereka menyerangnya dengan pembohong. Hebron sangat sedih sehingga dia menangis dan meratap, "Bro Jaiden, selamatkan aku. Bro Jaiden, saya tidak tahu bahwa Tuan Wade adalah teman Anda. Jika saya tahu, saya tidak akan berani bertarung dengan Tuan Wade. Tolong maafkan aku." "Memangnya kenapa?" Jaiden berkata tanpa berpikir. "Persetan denganmu. Kamu ingin aku memaafkanmu. Lalu siapa yang akan memaafkanku? Jika Tuan Wade menyalahkanku, aku akan membunuhmu. Bahkan jika Tuan Wade tidak menyalahkan saya, tetapi hal ini terdengar oleh bos Albert, Albert juga akan membunuhku. Kamu bajingan menyeretku ke dalam masalah. Tahu kan,
Hebron menangis dan berkata, "Bro Jaiden, maafkan aku. Aku salah." Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Charlie, menangis dan memohon, "Tuan Wade, tolong maafkan saya, Tuan Wade." Charlie tersenyum ringan dan berkata pada Jaiden, "Oke, minta orang-orangmu berhenti sebentar." Ketika Jaiden mendengar ini, dia dengan cepat berteriak dan berteriak, "Kalian berhenti. Tuan Wade akan bicara." 6 orang besar mengelilingi dan menendang Hebron dengan keras. Langsung berhenti dan mundur 2 langkah, berdiri diam. Pada saat ini, Hebron telah berduka hingga berdarah. Wajahnya bengkak menjadi kepala babi besar. Safia, yang ada di sampingnya, sudah ketakutan dan menatap Hebron dengan tatapan kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Jaiden membungkuk saat ini, dan berkata kepada Charlie dengan hormat, "Tuan Wade, tolong instruksikan." Charlie mengangguk dan berkata pada Jaiden, "Jaiden, kamu, masyarakat beradab, tidak berkelahi dan membunuh di setiap kesempatan. Agak buruk bagi warga biasa untuk merasakan dampaknya." Jaiden tertegun sejenak, buru-buru menamparkan wajahnya, dan berkata dengan malu, "Tuan Wade, Anda benar. Itu karena kualitas saya terlalu rendah sehingga saya mempermalukan orang-orang Aurus Hill." Charlie bersenandung dan berkata dengan acuh tak acuh, "Senang kamu mengetahuinya." Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Hebron dan berkata sambil tersenyum, "Kamu Hebron Lowry dari perusahaan etiket Milo Steinhaus, kan?" Dengan darah yang masih menggantung di sudut mulutnya, Hebron berkata dengan lemah, ini aku, Tuan Wade. Ini salahku. Ini aku yang tidak tahu. Aku menyinggungmu. Dan aku salah. Tolong maafkan aku." Charlie melambaikan tangannya. Dia berkata dengan serius, "Oh, tidak ada yang benar atau salah di dunia orang dewasa. Yang ada hanya keinginan dan keuntungan." Setelah itu, dia menunjuk Safia yang pucat, dan berkata sambil tersenyum, "Lihat, aku sudah memberi tahu kamu sebelum bosmu datang. Saya meminjam uang pada perusahaan Anda sebesar 500.000 yuan sekitar 30 menit yang lalu. Saya membuat janji dengan Anda, Nona Safia. Bunganya 500.000 yuan per menit, 30 menit berlalu. Bunganya menjadi 15 juta yuan. Dengan modal, totalnya adalah 15,5 juta yuan. Tolong selesaikan." Hebron bergidik dan berkata, Tuan Wade, Anda, bunganya terlalu tinggi. 1 menit 500.000 yuan. Kamu hanya membunuhku." Charlie tersenyum dan berkata, "Lihat, perusahaanmu menghasilkan banyak uang dengan persyaratan yang merugikan karyawan. Kamu memaksa karyawan menghasilkan uangnya dengan meminjam uang. Kamu bisa menghasilkan banyak uang. Saya juga memiliki cara untuk menghasilkan uang. Kita berdua bertransaksi. Tentu saja, harus saling menghormati." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.